Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini menunjukkan pembentukan Undang-Undang Dasar telah meletakkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai penanda multikularisme dalam rangka upaya bina negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang saya bahagiakan, perkenalkan kami tim dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nabila Halim selaku pembicara pertama yang dimana akan menyampaikan opening dan juga closing statement. Dilanjutkan kembali oleh Najwa Apriani Syafa Kamila yang dimana akan menjadi pembicara kedua dan menjelaskan mosi perdebatan ini pada dunia pihak pro. Lalu dilanjutkan kembali oleh pembicara ketiga kita yaitu Nazila Mukaromah Azahra yang dimana akan menjelaskan mosi perdebatan ini pada dunia kontra. Di dalam suatu negara pasti diperlukan yang namanya rule of the law dan juga HAM, karena hal ini berfungsi untuk mengatur dan melindungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dewan juri yang terhormat, marilah kita mulai mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks hak asasi manusia dan juga rasisme dengan dua standing position. Hak asasi manusia ini muncul atas bentuk respon ketidakadilan, penindasan, kekejaman, dan juga kebiadaban kelompok masyarakat tertentu yang memiliki modal dan juga kekuasaan kepada kelompok masyarakat lemah. Hak asasi manusia menurut penjelasannya adalah hak yang melekat pada diri manusia sedari mereka kecil. Jikalau kita berbicara mengenai HAM, maka kita juga akan berbicara mengenai keberagaman dan juga kebudayaan. Kebudayaan di Indonesia harus tetap dijaga, karena dengan itulah Indonesia akan menuju pada titik keemasannya. Jikalau kita berbicara mengenai HAM, maka implementasi yang ada pada Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari harus kuat. Karena Bhinneka Tunggal Ika adalah landasan utama persatuan dan kesatuan dalam negara kita. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh pembicara kedua dan ketiga yang dimana akan membawakan mosi perdebatan ini pada pihak pro dan kontra. Sekian, terima kasih. Para dewan juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua dan berdiri sebagai posisi pro ingin Anda membayangkan hubungan antara HAM dan Bhinneka Tunggal Ika. HAM sendiri muncul karena adanya penindasan yang terjadi di zaman dahulu, dan karena itulah HAM muncul, yaitu untuk menegaskan bahwa adanya hak yang melekat pada diri manusia. HAM sendiri menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib kita lindungi, hargai, dan junjung tinggi oleh negara, pemerintahan, serta setiap orang demi untuk perlindungan harkat dan martabat seseorang. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa HAM bersifat universal karena hak apapun yang melekat pada diri manusia adalah HAM dan juga dapat berlaku di mana saja individu tersebut berada. Selain itu, pasal tersebut adalah bentuk tanggung jawab dari negara kita sebagai negara yang memiliki banyak keberagaman terhadap moral dan hukum Indonesia sebagai anggota negara PBB dalam pelaksanaan dan penghormatan Deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration on Human Rights tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya yang telah diterima di Indonesia. Jika berbicara mengenai HAM, banyak orang yang mengira bahwa HAM dan nasionalisme adalah dua hal yang berbeda. Nasionalisme dianggap hanya bentuk perlakuan bela negara saja. Namun jika kita melihat dari pandangan yang lebih luas, nasionalisme jauh lebih besar daripada itu. Rasa nasionalisme yang besar dapat memupuk kesadaran kita akan pentingnya hak-hak kaum minoritas seperti mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pendidikan yang lebih layak, serta memperkuat rasa solidaritas. HAM sendiri kerap dijadikan alasan untuk para terdakwa untuk melindungi diri mereka di depan hukum. Sedangkan HAM memiliki batasan karena sifatnya mengutamakan keamanan masyarakat dan dapat dibatasi oleh hak orang lain. Meskipun dapat dibatasi, pembatasan tidak boleh bersifat diskriminatif, menghalangi ataupun menghambat kesempatan orang diperlakukan sama di depan hukum atau equality before the law. Berbanding lurus dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu jua dalam Bhinneka Tunggal Ika dapat kita raih jika kita mengimplementasikan HAM ke dalam keberagaman. Hal ini dapat dibuktikan dari tetapan Komisi Tinggi HAM PBB yang menyatakan bahwa setiap negara anggota PBB diwajibkan untuk melindungi hak-hak dasar warga negaranya tanpa memandang suku, agama, ras, bahasa, ataupun status sosial lainnya. Dengan pemerintah yang memberikan kesempatan warganya untuk menjalankan hak-hak asasinya dan juga memberikan perlindungan terhadap warganya yang tidak mampu melindungi haknya sendiri, maka kita akan dapat mencapai tujuan akhir dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu 1. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas budaya bangsa. Para dewan juri yang terhormat dan bijaksana, saya selaku pembicara ketiga berdiri sebagai posisi kontra dalam mosi perdebatan Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks hak asasi manusia atau rasisme. Hak asasi manusia sejatinya telah melekat pada diri setiap manusia.
Dapat kita lihat bersama dari sudut pandang tim pro yang tampaknya terlalu fokus membahas kebijakan HAM secara universal. Pihak pro seakan lupa dengan implementasi yang menjunjung hak asasi manusia secara nyata. Mari kita lihat bersama upaya-upaya pemerintahan dalam pengusutan kasus hak asasi manusia yang masih memiliki hambatan-hambatan. Masyarakat pun sendiri masih bisa menilai bagaimana upaya pemerintah dalam pengusutan kasus peristiwa tragedi Trisakti Semanggi, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa penghilangan orang secara paksa. Memang benar, telah lahirnya Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tetapi ketidakmampuan pemerintah dalam penuntasan kasus hak asasi manusia menimbulkan tanda tanya pada benak masyarakat terkait keseriusan pemerintah dalam menuntasi kasus tersebut. Para dewan juri yang saya hormati, pemerintahlah yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus-kasus yang sudah lampau. Berbagai aksi dilakukan guna meminta kejelasan terkait para aktivis yang hilang. Aksi Kamisan contohnya. 15 tahun aksi itu digelar, pemerintah seolah abai dengan mereka yang bersuara. Di mana implementasi penegakan hak asasi manusia yang sesungguhnya? Bhinneka Tunggal Ika seharusnya menjadi fondasi kuat dalam pembentukan hak asasi manusia. Dan pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika perlu diisi nilai hak asasi manusia sehingga tumbuhnya rasa toleransi dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Tetapi nyatanya sampai saat ini kalimat Bhinneka Tunggal Ika hanya terlihat seperti angan-angan belaka. Para dewan juri yang saya hormati, sesungguhnya yang terpenting adalah aksi secara nyata dibandingkan hanya pandangan logis saja. Semua pihak berperan aktif dalam pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika dan semua pihak berperan aktif dalam penegakan hak asasi manusia. Dari saya, pihak kontra mengusulkan kebijakan pemerintah untuk menekankan pendidikan karakter sedari dini dan juga disadari oleh dampaknya secara langsung. Tidak hanya secara teori, namun semua pihak, semua oknum harus turut mendukung implementasinya di dunia nyata. Cum adsus testimoniarum quid opposet et verbis. Jikalau adanya bukti dari fakta-fakta, apa gunanya kata-kata? Dewan juri yang terhormat, di sini saya berdiri hendaknya menyampaikan kesimpulan yang dimana lebih tepatnya terdapat dua penekanan pada mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama urgensi dan yang kedua adalah mekanisme solusi. Rekan-rekanku sekalian, dapat kita lihat bahwa pihak pro sangat-sangat menyetujui adanya mosi perdebatan kali ini, yaitu berurgensi kepada pihak pro yang menjelaskan keterberkaitan antara Bhinneka Tunggal Ika dan juga hak asasi manusia. Serta pihak pro juga memberikan mekanisme solusi berupa pemerintah yang akan memberikan wewenang kepada rakyatnya untuk menggunakan hak-hak asasi manusianya dan memberikan perlindungan agar terjadinya tujuan yang sama, yaitu satu. Lalu berbanding terbalik dengan pihak kontra yang sangat tidak menyetujui argumentasi tim pro, yang dimana pihak kontra memberikan urgensi berupa implementasi HAM yang didasari oleh Bhinneka Tunggal Ika. Lalu pihak kontra juga memberikan mekanisme solusi berupa pendidikan karakter sedari dini yang didasari oleh aksi secara nyata. Sekian dari kami tim SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.